tidak salah, saya ingatkan Bli Made bilang, Umbu kita harus menjaga diri, paling tidak kita itu harus mencapai 80 tahun. Nah itu Bli Made loh, pernah cerita begitu. Oh mudah-mudahan Bli. Iya makanya itu pun rajin lari-lari dan bangun pagi dan ini tuh ya karena itu. Cuma memang itulah tadi ya, apanya mungkin tengetnya apa Bali leluhur itu loh, apa yang sebut bagi luhur usia lanjutmu, kata leluhur itulah di sana juga mungkin. Karena Bli Made, supaya Anda tahu ya, karena Bli Made ini sesungguhnya oleh keluarga, oleh almarhum, kalau tidak salah ayahnya Bli Made itu Bapak Gede Labdana. Sesungguhnya dia itu harus jadi pemangku. Kalau tidak salah Bli Made ini anak bungsu nomor 11. Tapi oleh Bli Made dia tidak suka. Padahal dia sudah dipersiapkan. Misalnya katanya ke Gianyar itu katanya jalan kaki hanya sebentar loh, katanya dari Apuan loh. Itu dulu. Tapi Bli Made melarikan diri ke Jogja jadi seniman. Terus ke Belgia, cuci piring. Lagi kembali ke Bali, ikut istri yang insinyur pertemanan apa yang ketemu ilmunya di Karangasem tadi itu dah. Itulah jalannya Bli Made. Dan memang orang Bali kalau jalannya seperti itu pasti ketemu. Mungkin yang luput dari Bli Made itu mungkin ini, karena tidak menjalankan itu. Padahal mestinya kan di samping dia juga seniman besar sebagai perupa maestro, apa salahnya jadi pemangku? Mestinya itu segera dikerjakan. Sebagai contoh, sekarang ini ada teman kita sedang siap jadi pendeta Hindu. Ini yang saya anggap benar karena saya sangat mengenal orang ini. Sayang sajak-sajak terindahnya, sajak-sajak terbaiknya semuanya hilang. Tetapi itu tidak mengapa, karena sudah hidup di dalam dirinya. Namanya Dewa Putu Sahadewa, DPS. Jadi kalau dibalik, SPD, Sangkan Paraning Dumadi, itu loh orang Bali. Supaya Anda tahu. Hebat. Jadi umur 51, Saha sedang bersiap-siap untuk itu. Itu. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, mau jadi ini, jangan begitu itu loh. Pokoknya jalani saja. Iya. Mungkin 5 ada luputnya saya kira di situ. Karena leluhur terlanjur bilang begitu, mestinya saya sudah menikmati kemerdekaan, sudah keliling dunia, pulang kampung, apa salahnya kembali begitu mengabdi seperti itu. Itu jadi pokoknya kita itu jangan ngotot, pokoknya mengalir saja kalau hidup itu, bagi saya begitu ya. Ya kebetulan kita kan pulau Dewata ya, jadi memang begitulah ininya. Adatnya saya kira memang harus begitu ya. Saya akhir-akhir ini keliling ya, aduh, memang Bali itu memang lain. Saya memang bersyukur. Saya memang sangat diuntungkan karena tahun 59 saya SMA di Jogja. Anda bisa bayangkan, surga. Anda bayangkan semua naik sepeda, bahkan guru-guru saya juga naik sepeda. Pada saat itulah saya mendapat ilmu, karena pada saat itulah saya melihat saya hanya di sekolah swasta karena nilainya hanya pas-pasan, kan tidak mungkin di sekolah yang top itu tidak mungkin. Nah, tapi saya mungkin karena Jogja dan memang hawa udaranya Jogja memang memaksa kita ini, jadi kita harus cari sendiri ilmu. Nah, pada saat itulah saya mendengar SMA Teladan. Mungkin dosa lagi Republik Indonesia ini mungkin karena menghilangkan yang namanya SMA Teladan, dibilang SMA negeri, kan begitu. Padahal di dalam pelajaran Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sum tulada, ing madio bangun karsa, tut
Wuri Handayani, Kotut Wuri Handayaninya yang digawat-gawatkan di Depdikbud itu. Makanya pendidikan kacau begini karena itu. Padahal waktu saya lihat aduh, mereka ngomong jago, mereka menulis di koran jago, itulah yang saya pelajari. Akhirnya saya bilang, saya harus masuk koran. Tahun 67 saya belajar masuk koran. Di sanalah bagaimana cara menangkap orang bertalenta. Saya mempelajari loh. Karena orang bertalenta itu aneh-aneh loh sepak terjangnya. Dapatlah saya di situ. Misalnya mungkin yang paling saya artinya, jadi saya ini kan sekarang saya umur 77. Jadi kalau besok lusa saya dipanggil oleh Sang Pencipta, saya sudah senang. Karena apa yang saya cita-citakan itu sudah ada di dalam diri M.H. Ainun Nadjib. Segalanya hanya dia yang bisa menerjemahkan apa saya tentang bangsaku yang besar ini. Hanya dia yang bisa menerjemahkan. Dan saya sangat beruntung mendapatkan dia. Mestinya kalau saya itu hebat, mestinya harus 3 orang seperti dia. Sehingga salah satunya itu saya mau jadikan presiden. Iya, itu baru ketemu. Makanya sekarang kan meraba-raba, padahal kita kan sudah hebat. Langsung pagi-pagi buta sudah ketemu Soekarno-Hatta. Langsung kok terus saja enggak benar saja terus ya. Padahal sudah 75 tahun merdeka. Sekarang ini saya lagi naksir. Sekarang kan 92 tahun Sumpah Pemuda. Karena nanti di ujung jabatan Pak Koster sama Putri Suwastini ini, saya mengincar 99 tahun Sumpah Pemuda nanti yang akan datang. Kita mau bikin peristiwa hebat gitu. Rencananya begitu ya. Mudah-mudahan kita itu udah jaga kesehatan apa gitu supaya bisa mencapai itu ya. Mungkin Jakarta kan yang ditunggu 100 tahun, tapi saya sesuanya saya sangat mempelajari angka-angka itu ya seperti itu. Harus 99 kita main, iya nanti. Karena pas mendekati selesai sudah masa jabatannya, setahun lagi kalau sudah selesai jabatannya Pak Koster sama ini itu deh. Disayang memang menurut Fajar. Saat ini juga Pak Nyoman Warta juga lagi sakit juga. Sama. Iya. Itulah. Padahal saya, ya itulah. Luar biasa loh memang orang-orang Tabanan itu loh. Bayangkan saya kalau saya lihat Garuda Wisnu Kencana itu kalau di televisi ini begitu langsung. Memang orang Bali itu memang sakti-sakti itu loh. Saya langsung merasa lain. Ini bayangkan kalau di ini sayang. Mari saya sudah keliling-keliling. Tidak boleh kita. Padahal saya sesungguhnya mau ke GWK itu loh. Sekarang ini kan hebatnya GWK sudah jadi Gubernur Wayan Koster. Anda bayangkan. Jadi sah sudah. Dulu kan diributkan. Harusnya GWK ini harusnya di utara. Iya, tapi kenapa ini? Sekarang orang utara sekarang gubernur kita orang utara sekarang yang jadi nomor 1. Jadi sudah sah. Iya. Sah sudah itu Pak Koster itu. Jadi ingat ya tanggal 31. Yang saya ingat betul yang akan datang yang sudah ini istrinya Rendra yang ketiga. Kebetulan saya juga tidak kenal Mbak Ken Suraida datang, terus Remi Silado. Supaya Anda mungkin sudah pernah dengar nama Remi Silado akan datang. Tapi terutama yang Dirjen Kebudayaan itu loh. Kebanyakan Anda kenal, tapi saya sendiri tidak ini. Saya hanya tertarik pada orangnya ya. Karena dia di setiap hari Sabtu, hari Minggu pasti ada di 1 jam itu di televisi. Dia ngomong dan dia ada perempuan, ada laki yang menguasai bidang masing-masing dan dia juga mengarahkan jago. Makanya saya kagum sekali ini.
ternyata Pak Hilmar ini ternyata orangnya blasteran, lahir di Bonn, Jerman. Mungkin karena itu dia jago, bagus sekali. Ini jarang, belum pernah saya lihat apa. Biasanya pidato omong kosong itu biasanya dirijen kita biasa begitu. Memang pernah ada yang hebat juga, Mas Kayam, karena orang Jogja memang pernah ya. Jadi Anda juga harus mengapresiasi ini loh, mengapresiasi siapa sudah ini. Saya inilah karena saya lama di balik pos ya, sayang kehilangan. Jadi sesungguhnya Didi Kempot versi Bali sesungguhnya sudah ada, kalau saja Bali Pos itu tetap setia pada tradisinya, tapi karena lain-lain di tengahnya ada ketemu. Kau lihat Didi Kempot itu loh bagaimana bahasa Jawa menggoreng bahasa Indonesia, bagaimana bahasa Jawa menggoreng bahasa Inggris, sehingga kau lihat orang gila semua kalau Didi Kempot menyanyi itu. Ya, kau lihat itu